Bismillahirrahmanirrahim. ATV kabar dakwah sunnah. Kembali kepada pembahasan kita adalah bagaimana orang yang suka kencing-kencing itu beristinja. Kan sering kita dapati penyakit. Jadi ada yang penyakit zaman rahmatullah, itu kencing tidak bisa diatur ritmenya. Kadang dia keluar sendiri tanpa kita sadari. Tidak ada daya upaya kita dengan kencing tersebut. Ataukah di antara wanita ada yang memiliki penyakit istihadah. Apa artinya penyakit istihadah? Adalah darah haid yang keluarnya tidak beraturan sebagaimana umumnya wanita tersebut. Jadi ini harus dipelajari zaman rahmatullah. Karena penyakit ini, kalau yang tadi laki-laki, itu namanya, kalau Bu Isma Makassar bilang, tamyariri. Tahu zaman? Tamyariri, artinya kencing yang tidak bisa diatur. Kadang kalau kita sudah wudu, isulu gising. Mati meja. Bagaimana caranya? Apakah habis tinja, atau kita kemudian kembali berwudu dan sebagainya? Ataukah wanita ketika dalam keadaan seperti ini, apakah boleh dia sholat ketika keluar darahnya atau tidak? Baik, zaman rahmatullah. Kita akan bahas. Maka dikatakan oleh para ulama, manibtulia bisalasil bauli wa nahwiha au bi nahwihi, siapa yang ditimpa penyakit kencing, apa namanya itu zaman rahmatullah kalau bahasa Indonesianya? Kencing manis. Berarti ada kencing asing. Kencing apa itu zaman rahmatullah? Yang kencing kita tidak bisa kita atur. Yang kadang dia keluar dengan sendirinya. Apa namanya bahasa kedokterannya? Kalau bahasa Makassarnya ada, tamyariri. Apa zaman rahmatullah? Prostat itu pembengkakan kantong kemih. Itu penyakitnya laki-laki. Makanya ya dianjurkan menyegerakan pernikahan bagi jomblo. Baik, nanti cari sendirilah. Kata para ulama, fa innahu yastanji wa yatawadda li kulli salatin. Orang yang ditimpa penyakit kencing seperti ini, dia tidak bisa menahan kencingnya dengan sendirinya, dia keluar. Maka setiap kali dia mau sholat, maka harus baginya istinja. Apa artinya istinja? Apa artinya istinja zaman teman-teman? Ketika keluar air kencingnya atau darah haidnya, ya kalau perempuan namanya istihadah, darah haid yang keluar yang tidak beraturan, keluar daripada alur sebagaimana biasanya, itu namanya mustahadah, istihadah. Baik, ada pun laki-laki, kalau dia mendapatkan seperti ini kata para ulama, yastanji. Apa yang yastanji? Dia bersuci, membersihkan. Afwan, membersihkan apanya? Kemaluannya. Ingat-ingat ke zaman teman-teman, dicatat ke. Oh, dia bisa dicatat, ditulis ke. Ya, diingat, dicatat di otaknya. Istinja, jadi wajib istinja kata para ulama. Ketika air kencing itu keluar atau darah haid itu keluar, maka sangat ditekankan baginya istinja, membersihkan kemaluannya. Yang paling utama adalah menggunakan apa? Menggunakan apa zaman teman-teman? Menggunakan air, Masya Allah. Itu yang paling diutamakan, yang paling afdal. Kalau tidak ada air, boleh menggunakan apa? Yang pertama batu. Tapi ini ciritongi batuan. Ya, jangan batu yang tajam. Lecet itu bukan tanggung jawabnya Ustaz. Tanggung jawabnya jamaah. Ya, digunakan batu yang memungkinkan kita menggunakannya. Kemudian apa lagi? Dedaunan. Apa lagi yang bisa digunakan? Berstinja. Tisu. Jadi istinja ini maknanya luas. Yaitu membersihkan kemaluan dengan sesuatu yang syariat membolehkannya. Itu namanya istinja. Jadi tidak mutlak air. Tapi kalau ada air itu yang lebih utama. Menggunakan air. Baik.
wa yatawadda. Maka ketika dia mendapatkan dirinya kencing-kencing atau istihadah, maka dia istinja, membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya ketika dia mau salat. Baik. Thumma la yadurru ma nazala minhu ma lam yadkhul waqtu salatul ukhra. Dan ketika dia sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, menetes lagi, keluar lagi. Apakah kencinta atau perempuan darah haidnya keluar? Apakah dibatalkan sambayanta atau dilanjutkan zaman rahmatullah? Nah, yang mana Anda pilih? Membatalkan solat, berstinja lagi, berwudu lagi, atau meneruskan solat? Yang mana zaman rahmatullah? Ini belum sampai ilmunya. Taib. Kata para ulama, adapun kalau dia sudah istinja, berwudu, dia sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, keluar air kencingnya. Penyakitnya, penyakit. Ini penyakit. Atau dia istihadahnya, keluar darah haidnya, maka kata diantaranya Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, begitu pula dengan Imam Ahmad. Sudah berapa imam yang menegaskan? Sudah 3, Abu Hanifah, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad, dan Imam Ishaq, wa Abu Thawr, dan yang lainnya para ulama mengatakan tetap dia lanjutkan solatnya. Karena kencing itu dia tidak bisa menanggulanginya sendiri, bukan kemauannya sendiri. Begitu pula dengan darah haidnya. Dia tidak memiliki kesanggupan untuk menahan tidak keluarnya darah haidnya. Di luar kesanggupannya. Dan Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kebebanan syariat kepada umatnya kecuali ada kesanggupan di dalamnya. Oleh karenanya kata para ulama, kalau kita sudah takbiratul ihram, rakaat pertama masih aman, rakaat kedua keluar tanpa kita sadari, kita rasa ada basah di sebagian celana kita, maka bismillah tetap lanjutkan, tidak usah batalkan. Karena kalau Anda batalkan, setiap kali Anda merasakan keluar, batal, istinja lagi, wudu lagi. Istinja, wudu lagi. Kapan selesainya sholat Anda? Kapan selesai? Kapan selesainya? Kenapa kata para ulama? Ini adalah merupakan rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada orang yang ditimpa penyakit seperti ini. Maka ini sangat luar biasa, zaman rahmatullah. Allah berikan kepada kita kemudahan. Allah berikan kita rahmat. Seperti orang misalnya, orang tua kita. Yang sudah tua renta, yang pakai popok. Yang sudah tidak bisa, na taimi kalinna, na kanto Mangkasar, na mayami kalinna. Dia tidak bisa mengatur ritme kencingnya. Tetap dia dianjurkan sholat. Sebab sholat tidak bisa ditinggalkan, zaman rahmatullah, selama kita berakal sehat. Selama Anda tidak gila, Anda masih ada akal sehat, maka selama itu juga sholat tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa menggunakan air untuk wudu dengan bertayamum. Tidak bisa berstinja dengan air. Jangan bilang, saya tidak bisa Ustaz, saya belum berstinja. Ya ada dedaunan, ada tisu. Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Inilah yang dikatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah luas bagi orang-orang beriman. Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, ujikan kepada hamba-hambanya.